Shalom jemaat Tuhan, saya Mardika Harungan Siombing yang akan menyampaikan info sepekan. Rapat panitia Natal diadakan pada hari ini setelah ibadah selesai. Mari keluarga-keluarga kembali aktif mengadakan mesbah keluarga. Mesbah keluarga bisa diadakan bersama teman, keluarga, ataupun tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan dapat menghubungi Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pukul 11-12 di gereja. Mengundang seluruh wanita untuk dapat hadir dalam ibadah wanita Bethel Indonesia pada hari Jumat tanggal 15 September jam 5 sore di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 di gereja. Fellowship Pelayan Tuhan diadakan pada hari Minggu 17 September 2023 jam 5 sore di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Seluruh pelayan ibadah raya meliputi WL Singer, pemusik, penari, multimedia, usher, kolektan, pendoa, dan para pemimpin wajib hadir dalam Fellowship Pelayan Tuhan. Saldo renovasi per 1 September 2023 sebesar Rp4.552.461. Masih dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan renovasi untuk lanjutan tahap 3 dan 4. Tahap selanjutnya untuk membangun lobi gereja dan renovasi ruang sekolah minggu dengan perkiraan budget Rp70 juta. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dibuka pendaftaran untuk baptisan air dan penyerahan anak. Peserta baptisan air usia 12 tahun ke atas, penyerahan anak dari usia 0 sampai 12 tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftar bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Herman Prasetyo pada tanggal 7 September. Dan Ibu Josanova Monica pada tanggal 7 September. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekian info pekan ini. Tahun 2023, tahun menantikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi semangat, shalom. Kita mau angkat tangan saat katakan shalom ya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saudara merasakan sukacita? Saudara merasakan kebaikan Tuhan minggu ini? Amin. Boleh sapa kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik, katakan Tuhan Yesus kita baik. Mari kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bersyukur memiliki Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia, Allah kami yang kebaikan yang melebihi samudera, dalamnya melebihi lautan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami datang Tuhan. Berkenanlah atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami mau diajari oleh firman-Mu Tuhan. Setiap firman yang melekat di dalam hidup kami, menjadikan kami berkat Tuhan, menjadikan kami teladan Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan. Oleh karena Yesus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kesembuhan Tuhan. Hari ini yang datang dengan masalah mendapatkan jalan keluarnya daripada Tuhan. Selama kami mengandalkan Engkau Tuhan. Selama itu juga hidup kami Tuhan Yesus, Engkau jamin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bertahta atas ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama. Nyatakan dengan imanmu, saudara, katakan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari kaum wanita angkat pujian ini dengan segenap hati. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Mari gantian kaum pria angkat pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Iya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan bagi Tuhan, inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu,
kami renungkan Tuhan setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Sesungguhnya tanpa Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Untuk itu kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Segalanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Inilah yang nyanyi dengan segenap hati saudara. Setiap waktu Kami angkat nyanyian kami di hadapan-Mu Tuhan. nyanyian puja dan pengakuan Hanya bagi Yesus. kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dalam hatiku bersuka. Karena dengan segenap hati Yesus, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari bersuka cita, katakan dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, glory bagi Yesus. Ditinggikan, dimuliakan nama-Mu Tuhan, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami siap memuji dan menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami, seperti yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Mungkin tadi ada yang belum datang, kita boleh kasih salam dulu, kanan kiri depan belakang sebanyak-banyaknya. Katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Kasih setianya sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Yeay. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru.
menyembah, puji nama Yesus. Amin. Saudara tahu gaya tahun 80-an, gaya tembang kenangan. Gayanya gini saudara. 1, 2, 3 angkat. 1, 2, 3 angkat. Bisa ya? Kita mau menari bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, Daud menari seperti orang gila saudara. Saya nggak suruh saudara jadi orang gila, tapi kita mau dengan kesungguhan hati kita mau menari buat Tuhan. Haleluya, yes. Haleluya, woo. Glory bagi Yesus. Siap saudara? Nyanyi glory, yeah. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Lebih lagi semangat, nyanyi glory, woo. Nyanyi glory, yeah. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kepada kanan kiri, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita sing out. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semangat. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Siap-siap kita mau menari buat Tuhan. Yeay, woo. Bikin gayanya masing-masing. Saudara ini masih kurang ya. Saudara udah sarapan? Udah sarapan ya, saya yakin ya. Sarapannya Indomie apa daging? Apa saya sarapan daging babi saudara, jadi saya semangat banget. Ya kita mau menari buat Tuhan. Jangan malu-malu saudara, kita datang. Siapkan energi kita buat menari buat Tuhan. Kita mau kasih gaya yang terbaik buat Tuhan. Kalau kalian, saudara nggak tahu mau pakai gaya apa, saya ajarin. Sama-sama ya. Ke kiri dulu. 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. Ayo semua ikut. Yeay, ayo semua. Oke, musik memuji Tuhan. Woo! Senggol kanan kirinya yang nggak mau joget. Haleluya. Woo! Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory,
Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Hari sekolah minggu. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku dan susah. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum mendiri, 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 mendiri di hatiku. Lagi mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susah dan susahmu. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 mendiri di hatiku. Puji Tuhan. Mari Mama Yuli akan berdoa untuk anak sekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kembali anak-anak-Mu akan di sekolah minggu. Kiranya Engkau pimpin mereka, Engkau ajari mereka untuk selalu mengerti akan kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan Engkau berkati orang tua mereka dan berkati guru-guru mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat beribadah sekolah minggu, Tuhan memberkati. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Punilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Inilah doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami, kepada kota kami, kepada bangsa Indonesia tercinta. Karena kami tahu Tuhan, bangsa Indonesia ini ada karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat segala pergumulan yang ada di negeri kami. Biarlah Tuhan akan turunkan hujan pertobatan. Tuhan akan mengampuni bangsa Indonesia, mengampuni para pejabat, mengampuni para petinggi-petinggi negeri kami. Bahkan Engkau mengampuni kami orang-orang percaya yang belum hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau mengampuni bangsa kami, maka pemulihan akan terjadi. Untuk itu biarlah Tuhan Engkau akan kedangkan bangsa kami. Kami memberkati bangsa Indonesia, Shalom Indonesia. Biarlah berkat-Mu melimpah, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas bangsa Indonesia dari ujung barat sampai ke ujung timur. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini Tuhan, kami mau berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Jokowi dengan jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan Engkau akan memberikan hikmat, Engkau sendiri akan campur tangan di dalam setiap keputusan, setiap rancangan yang diambil oleh Bapak Presiden dengan jajaran pemerintah pusat sampai daerah. Biarlah itu datang dari Tuhan untuk menjadikan negeri ini semakin diberkati, semakin dipulihkan, dan bangsa ini boleh bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengaku
bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, layak untuk dipercaya, layak untuk diikuti, sehingga bangsa ini boleh menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh lembaga-lembaga negara. Kami berdoa untuk TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Densus 88, Badan Intelijen Negara, bahkan seluruh komponen negara. Beri hati yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan tugas-tugas mereka ada hati yang takut akan gentar kepada Tuhan, karena mereka sadar pada saatnya mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan pada saat ini di hadapan Tuhan, sehingga dengan kesadaran ini mereka boleh bekerja maksimal untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja Bethel Indonesia yang Tuhan berkati, yang Tuhan kasihi. Kami berdoa untuk seluruh GBI yang ada di negeri ini, bahkan yang ada di luar negeri, dimanapun GBI berdiri. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai setiap pelayanan-pelayanan, memberkati pada hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya dengan seluruh kepengurusan, sehingga GBI boleh menjadi terang, GBI boleh menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Baik yang sudah percaya mereka boleh kembali ke jalan Tuhan, dan bagi yang tidak percaya melalui GBI boleh dijangkau dan diselamatkan. Kami juga berdoa untuk penginjilan yang ada di negeri kami. Tuhan akan memberkati apapun sarana prasarana yang dipakai, kiranya Tuhan akan memberkati. Terlebih lagi hamba-hambamu yang ada di seluruh pelosok tanah air yang menjadi misionaris, kiranya mujizatmu itu tetap ada, kuasamu menyertai mereka, sehingga hujan pertobatan boleh terjadi, boleh banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Bahkan melalui kami orang-orang percaya, pakai mulut, lidah, bibir kami, pakai kehidupan kami boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang butuh uluran tangan-Mu, yang mengalami kurang sehat. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Titik Rahayu, kami berdoa untuk Bapak Sukijan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami baik yang ada di gereja kami maupun yang di luar, karena kami tahu Tuhan Engkau melihat mereka, Engkau mengenal domba-dombamu pribadi secara pribadi. Biarlah pagi hari ini Engkau akan kedangkan tangan-Mu, Engkau akan melawat, menjamah mereka, sehingga pagi hari ini boleh terjadi satu kesembuhan yang dari Tuhan, baik melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui dokter yang merawat, melalui sarana apapun. Itu hanya alat Tuhan, tapi tangan Tuhan dan kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan dan menjamah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka, mungkin masalah ekonomi, tekanan hidup, sakit penyakit, apapun yang sedang menekan hidup mereka, kami percaya ketika mereka menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka kuasa Tuhan yang luar biasa, yang tidak kurang dahsyat, itu akan melawat, memulihkan mereka, sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang kekurangan boleh diberkati oleh Tuhan. Berdoa kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan juga akan memberkati hamba-Mu sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu, kuasai, urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuasa urapan yang dari surga turun, sehingga setiap firman, setiap kata yang keluar dari mulut, lidah, bibir hamba-Mu adalah firman yang boleh meneguhkan, menegur, menguatkan, menghiburkan setiap kami. Dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu, sehingga firman-Mu itu akan mengubahkan sikap hidup hamba-Mu, bahkan kami yang mendengar. Kami juga bersyukur karena pagi hari ini Tuhan sudah memakai setiap pelayan-pelayan-Mu, mulai dari penerima tamu, kolektan, pemain musik, song leader, singer, bahkan anak-anak yang menjadi choir. Kiranya tangan Tuhan terus memberkati, memakai, melengkapi, sehingga di hari-hari selanjutnya ada kuasa yang dari Tuhan terus menyertai mereka, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mereka tidak hanya hidup baik di dalam pelayanan,
tetapi di dalam hidup mereka keseharian, di dalam aktivitas mereka ada terang yang dari Tuhan, ada kuasa yang dari Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat di luar gereja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara bersyukur ada di tempat ini, amin. Kadang-kadang kita hanya bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Tapi lebih lagi saudara bersyukurlah kalau saudara masih ada di tempat ini. Artinya saudara dalam segala pergumulan, dalam segala hal yang saudara hadapi, saudara masih mengandalkan Tuhan. Itu lebih dari segalanya. Lagu ini berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetapi Yesus sampai selama-lamanya. Nyatakan dengan iman saudara lagu ini. Dengan segenap hati kita mau angkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetaplah selama-lamanya. Bersyukur memiliki Engkau Yesus. Selain Engkau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati nyatakan imanmu pada Tuhan.
Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Berikan tepuk tangan kepada Allah. Selama-lamanya Kau Yesus tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Yesus, gunung batu kami. Biarlah jiwa kami dipuaskan dengan hadirat-Mu. Amin. Kami boleh bersuka cita dalam segala keadaan, asal bersama dengan Engkau. Amin. Biarlah kami terus berjalan dalam rancangan-Mu. Berfirmanlah pagi hari ini untuk setiap kami, untuk kami boleh mengalami ketenangan jiwa kami mengalami damai sejahtera, tuntunan ilahi yang membawa kami dalam kebenaran. Terima kasih, kami bersyukur pengurapan-Mu untuk kami semua dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama boleh bersuka cita lewat pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu kerinduan Tuhan untuk kita selalu menaikkan syukur bukan hanya dalam ibadah raya ini saja, tetapi dalam setiap hari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, untuk kita terus bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Pada renungan, pada kesempatan pagi hari ini kita berbicara mengenai jiwa yang tenang. Ya, ucapkan bersama saya, bersama-sama hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Jiwa yang tenang. Menjadi sebuah pertanyaan buat setiap kita pagi hari ini. Apakah hati dan jiwa kita tenang Bapak Ibu? Halo? Karena lawan dari tenang itu cemas, gusar, tergesa-gesa, khawatir. Ada yang masih merasa cemas hari-hari ini? Kalau kita mau menyadari bahwa seringkali manusia kita ini terganggu dengan keadaan di sekeliling kita. Kadang merasa enak, kadang merasa tidak enak. Kadang merasa senang, kadang merasa susah. Tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 13 yang dituliskan oleh Raja Daud. Dia menyatakan ketenangan itu hanya di dalam Tuhan. Berarti ada alternatif yang lain? Hanya. Berarti satu-satunya sumber ketenangan kita, kesanggupan kita dalam menghadapi segala sesuatu untuk kita tetap tenang, hanya dekat Allah saja. Amin Bapak Ibu. Dan seringkali yang terjadi dalam kehidupan dewasa ini, istilahnya orang seringkali untuk mencari ketenangan, untuk mencari kesenangan, untuk mengalami hal itu, dia melakukan istilahnya healing, ya. Jalan-jalan kemana, makan di mana, supaya mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Tapi Daud dalam Mazmurnya menuliskan bahwa memelihara ketenangan jiwa dalam segala keadaan
hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Boleh nggak jalan-jalan Bapak Ibu Saudara? Tuh, saya bertanya, boleh nggak jalan-jalan? Untuk apa? Untuk mencari kesenangan. Padahal sebenarnya firman Tuhan di dalam Amsal mengatakan pasal yang ketiga ayat 24, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain kan sudah saya sering ungkapkan bahwa dari hati itu dimulai atau awal dari kehidupan. Itu sebabnya entah jalan-jalan, entah di rumah, kesenangan dan ketenangan dimulai dari hati. Kalau hatinya sudah susah, jalan-jalan kemanapun, bahkan sampai ke bulan, tetap lelah. Benar gak Bapak Ibu? Jadi dimulai dari hati. Kalau hatinya senang, hatinya gembira, hatinya tenang, entah jalan-jalan ke kota, ke desa, ke gunung, ke pantai, tetap bahagia, tetap tenang. Itu dimulai dari hati kita. Itu sebabnya yang kita perlu perhatikan bukan jalan-jalannya, bukan situasi yang di luarnya, tetapi apa yang saat ini terjadi dimulai dari hati kita. Itu sebabnya mengapa demikian? Ini menjadi sebuah pertanyaan buat setiap kita. Karena seringkali kita mencoba untuk mencari ketenangan dan kesenangan lewat apa yang kita kerjakan, jalan ke sana kemari. Memang sebentar senang, tapi kalau kita lihat pengeluarannya, senangnya jadi agak berkurang ya. Ternyata mengeluarkan banyak uang untuk mencari kesenangan itu. Itu sebabnya belum tentu kesenangan itu bisa dicari, didapat ketika kita mencarinya, karena itu dimulai dari dalam. Kalau sesuatu yang dari dalam hati kita tenang dan bersukacita, apapun yang kita lakukan pasti bahagia. Amin. Ada orang bahagia bekerja dengan bahagia. Ada orang tidak bekerja tetap bahagia. Itu yang penting hatinya kok. Benar, iya kan? Ya cuma kalau nggak bekerja ya bahagianya kembang kempis. Makan apa ya? Itu sebabnya kita mulai segala sesuatunya dari hati kita. Mengapa demikian? Daud sudah menjelaskan. Mazmur 62 ayat 2-3 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, dan keselamatanku kota bentengku, aku tidak goyah. Firman Tuhan sudah menjelaskan dan tidak perlu ditambahi bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Alasannya apa? Karena Allah juru selamatku. Ketika kita menyadari bahwa Yesus Tuhan kita, Allah kita adalah juru selamat kita, kita tenang. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa keselamatan itu menjadi bagian kita baik sekarang terlebih yang akan datang. Kesementaraan kita di dunia ini sudah Tuhan jamin bahwa engkau dipelihara, disertai dalam perlindungan Tuhan. Bahkan di kehidupan yang akan datang kita boleh mengalami dan mendapatkan tempat yang pasti. Maka kita tidak perlu cemas dan khawatir apa yang nanti saya makan, saya pakai. Karena begini, manusia itu tidak hanya perlu makan dan minum, ternyata perlu ketenangan. Kalau hati kita tidak tenang, jiwa kita tidak tenang, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Kalau jiwa kita tidak merasa senang, tidak mengalami ketenangan, makan tidak nyenyak, tidur pun tidak kenyang. Itu sebabnya kita menyadari bahwa karena Allah juru selamatku, maka kita tenang, dimanapun kita tetap tenang. Karena tenang itu adalah pribadi yang tidak reaktif, tapi meresponi segala sesuatu dengan tenang, dengan damai. Karena kaitannya tenang itu panjang. Yang pertama, kebenaran itu akan membawa damai, dan damai itu akan membuat kita mengalami ketenangan. Jadi rangkaiannya, kalau kita hidup dalam kebenaran
dan kebenaran Allah sendiri di dalam kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu membuat kita bisa tenang. Dan ternyata ketenangan itu hal yang penting. Karena ada banyak orang menghadapi keadaan yang silih berganti, ada kesulitan, ada tantangan. Itu hatinya menjadi cemas, khawatir, takut. Apa yang membuat kita hari-hari ini takut? Ada enggak Bapak Ibu? Tetap tenang, karena dekat dengan Allah, itulah sumber ketenangan kita. Amin Bapak Ibu. Tengok kiri kanan kita dan katakan, sudahkah tenang? Kalau kita dekat dengan Tuhan, dipastikan ketenangan itu terjadi. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sekalipun kita lari ke bulan dan tidak ada orang di sana, ketenangan tidak kita dapatkan. Saya ingat kalau kita bicara soal bulan itu, yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan siapa namanya? Neil Armstrong. Ternyata dia bersama orang Indonesia katanya, Pak Rubin Adi. Di berita begitu, Indonesia bagian Jawa Tengah. Lihat beritanya, Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Ya. Loh, berarti kan itu orang Indonesia kan berdua dengan dengan orang Jawa Tengah. Ini katanya, tapi kayaknya tidak, ini hanya intermezzo. Jadi dia bisa mendaratkan kakinya di bulan dengan orang Jawa Tengah. Ya. Dan ternyata ketenangan hanya kita dapatkan di dalam Yesus Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus, waktu Yesus ada di muka bumi, memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang lebih dahulu. Dan Yesus berdoa di bukit, nanti saya nyusul, kamu menyeberang dahulu. Tapi tiba-tiba angin sakal terjadi, gelombang besar terjadi sehingga perahu mereka terombang-ambing, mereka menjadi takut. Dan Tuhan tahu keadaan mereka. Yesus mendatangi murid-murid di tengah laut yang terombang-ambing oleh gelombang angin sakal. Yesus datang dan berjalan di atas air. Lalu mendekat kepada mereka, apa yang mereka, loh, Tuhan mendekat kepada murid-muridnya, Yesus. Reaksi mereka bagaimana? Itu Tuhan begitu? Malah sebaliknya. Karena mereka diliputi rasa kecemasan, ketakutan. Tuhan datang yang terlihat apa? Seperti hantu. Mereka tambah takut. Tapi Tuhan mendekat kepada mereka dan berkata apa? Tenanglah. Pesan Tuhan yang pertama menghadapi gelombang masalah, kesulitan, kehidupan, gelombang laut dan sebagainya. Dan berbagai macam situasi yang sulit. Apa pesan Tuhan yang pertama? Tenanglah. Amin. Jangan tergesa-gesa, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Apapun masalahnya, jawabannya apa? Tenanglah. Aku ini. Jangan takut. Perhatikan ucapan Yesus yang seringkali kita lewatkan. Dia mengatakan bukan aku Yesus, bukan loh ya. Tapi apa? Aku ini, pernyataan Yesus ini sama dengan pernyataan Allah di perjanjian lama ketika Musa sedang di Gunung Horeb mengembalakan domba-domba mertuanya yang namanya Yitro. Ya, Yitro itu mertua Musa. Dia minta tolong kepada menantunya yang luar biasa ini untuk dalam bahasa Jawa angon medus. Ya. Sampai di Gunung Horeb Tuhan menampakkan diri lewat nyala api di semak duri yang tidak terbakar, tapi kelihatan nyala apinya. Dan Tuhan memberitahu bahwa dia mendengar seruan Israel yang pada saat itu berada di Mesir sebagai budak. Tuhan mau membebaskan mereka. Tapi Musa bertanya kepada Tuhan begini Bapak Ibu. Loh, kalau aku yang diutus menghadap Firaun dan memberitahu orang Israel yang ada di Mesir. Nanti mereka tanya, siapa yang mengutus kamu?
Allah yang namanya siapa? Jawaban yang sama dikatakan oleh Yesus ini. Allah yang sama dalam perjanjian lama berkata, aku adalah aku, akulah aku. Dalam bahasa aslinya apa? Ego eimi, yang artinya aku adalah aku, akulah aku dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Berarti Yesus itu hadir di perjanjian lama di hadapan Musa dan berkata, aku adalah aku, akulah aku. Dan dia datang kepada murid-muridnya dan berkata apa? Tenanglah, aku ini. Berarti Bapak Ibu sudah percaya bahwa Yesus yang sama, yang Alfa dan Omega, itu adalah Tuhan yang sama yang disembah orang Israel pada perjanjian lama. Dia adalah Allah yang selalu datang dalam segala situasi dan berkata kepada kita semua, aku ada bersamamu. Amin. Apakah masih takut? Hari-hari ini masih khawatir? Sekalipun kita mengalaminya, dia datang dan berkata, tenanglah, ego eimi, aku adalah aku, menyertaimu. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita takutkan dan bisa mampu menghadapi kita kalau Yesus bersama dengan kita. Amin. Kemenangan pasti terjadi. Apapun itu, pekerjaan, keluarga, kalau bersama Yesus ada pertolongan yang dinyatakan pada waktu yang tepat. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan hari-hari ini, tenang. Orang bisa menanti-nantikan Tuhan dalam keadaan tenang, diam, tidak reaktif. Selalu datang dekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak tenang. Nanti Tuhan datang kita lihat loh itu bukan Tuhan. Salah pandang seperti murid-murid Yesus. Itu sebabnya Yesus sebagai Allah selalu datang menghampiri kita dan menyatakan bahwa kita harus tenang. Dan menyadari dia menyertai kita. Aku ini menyertaimu. Jadi yang perlu kita sadari adalah Tuhan penyelamat kita, juru selamat kita, ada bersama dengan kita. Kenapa kita masih seringkali enggak tenang? Ada masalah, kaget. Seringkali kita ini jadi orang kagetan ya, sedikit-sedikit kaget. Ada satu cerita ini, seorang pasien di rumah sakit ini usianya sudah lanjut, menderita sakit jantung ya. Tapi dia mendapatkan undian yang nilainya cukup besar. Yang kabar itu diterima oleh dokter, dia memenangkan undian begitu. Tapi untuk menyampaikan jangan sampai kaget ya. Lalu disampaikan kepada keluarganya bahwa pasien itu mendapat undian uang, sejumlah uang yang besar. Tolong disampaikan dengan hati-hati. Lalu disampaikan oleh keluarga itu dengan pelan-pelan. Tapi mendengar jumlahnya yang sangat besar malah kaget. Belajar jadi orang jangan kagetan tapi selalu mengucap syukur ya. Itu sebabnya kita harus tetap tenang dalam termasuk saat diberkati, saat menghadapi masalah. Tetap tenang karena Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Itu pesan Tuhan yang penting. Karena segala sesuatu yang ditekankan dengan tanda seru itu pesan yang penting. Kan tidak mungkin orang yang sadar akan dipanggil Tuhan memberi pesan kepada anak-anaknya hal-hal yang tidak penting. Tolong kumpulkan semua anak-anak, aku mau memberi pesan. Apa itu Pak pesannya Pak? Sesuatu yang penting apa? Ini mau hujan, jemurannya tolong diangkat. Itu kan gak penting. Pasti sesuatu yang penting. Tetap percaya mengandalkan Tuhan, penting. Tetap tenang. Lalu dia berpesan, kalau saya dipanggil Tuhan nanti tolong diatur ambulannya, ini contoh yang tadi Bapak itu. Ternyata anak-anaknya tidak ada yang mau ngurusi. Lalu ketika peristiwa itu terjadi dia dipanggil Tuhan, semua berebut
sesuatu yang tidak bernilai, kekal. Hartanya, aku dapat ini, dapat itu. Loh, lah ini yang sudah dipanggil ini nggak ada yang ngurusi bagaimana? Lalu dia tersadar, yang sudah dipanggil, ya wis tak mangkat dhewe. Itu sebabnya kita mau belajar bahwa kita mengejar sesuatu perkara-perkara yang penting, sesuatu yang kekal. Jangan hanya sebatas apa yang kelihatan. Karena apa yang kelihatan ini seringkali membuat kita tidak tenang. Termasuk apa yang kita miliki, termasuk kita punya apa. Ini contoh yang sederhana sih, saya waktu baru lulus SMA gitu, punya motor, ada motor 2 tak yang suaranya reng teng 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 teng, jadi kayak ronda itu loh, teng teng teng. Tapi baru. Lalu saya bawa ke seminar rohani. Tapi kebetulan itu parkirnya, karena sudah penuh parkirnya paling pinggir. Saya masuk gedung gereja, hati saya tidak tenang. Itu motor baru kok paling pinggir ya. Nanti kalau kotor gimana ya? Molesnya agak lama ya. Kok memberi pelajaran kepada saya. Itu kebetulan di sebelahnya ada papan, tahu triplek ya? Bapak Ibu tahu, you understand triplek? Ya, triplek itu papan kayu yang tipis ya. Itu tiba-tiba kena angin, goyang loh, terus ambruk. Lah itu kebetulan saya motornya di pinggir, kena glodak gitu. Loh, apa itu? Tambah tidak tenang. Saya mundur pelan, kayak seperti pamit di belakang itu. Lihat motor saya, loh, lah kok ketutupan triplek? Saya pinggirkan triplek saya. Akibat ketidaktenangan, apa yang terjadi? Saya tidak ikut seminar, saya pulang. Kok beset kabeh? Di mana hartamu, di situ hatimu. Hati-hati dengan harta kita, karena membuat hati kita melekat kepadanya. Makin banyak harta berarti hatinya makin melekat. Berarti wah, jadi orang Kristen jangan banyak-banyak hartanya. Firman Tuhan berkata, kumpulkanlah harta yang di surga. Maksudnya apa? Boleh punya harta enggak? Boleh. Boleh punya tabungan? Boleh. Tapi yang terpenting bukan itu. Kumpulkanlah harta yang di surga. Sebenarnya rahasia mengumpulkan harta yang di surga itu sederhana. Caranya bagaimana? Memberi. Loh, alasannya memberi itu apa? Alasannya memberi adalah memberi, titik. Bisa? Ada begitu banyak orang yang kaya, tapi tidak memberi. Tapi ada banyak orang yang sederhana, tapi bisa memberi. Mana yang kaya? Yang sederhana, yang mengumpulkan harta di surga. Ketika kita sedang memberi, itu kita sedang mengumpulkan harta di surga. Kepada siapa kita memberi? Kepada siapapun. Ketika kita menabur, kita sedang nabung bukan di BRI, apalagi BCA. Oh ya, jangan lupa Mandiri. Tapi kita sedang menabung di kerajaan surga. Amin. Haleluya. Bukan soal banyaknya, tapi hati yang memberi itu sedang mengumpulkan harta yang di surga. Itu sebabnya yang kita perlukan bukan soal harta, tetapi tenang. Haleluya. Dan yang kedua adalah karena Allah pengharapanku. Karena Mazmur berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Kalau kita berharap mengandalkan Tuhan, menanti Tuhan, jiwa kita tenang. Karena Tuhan itu kalau berjanji pasti menepati. Amin Bapak Ibu. Kalau manusia bisa berjanji enggak? Makin banyak janjinya makin diingkari. Benar. Makin orang itu sering berjanji, itu makin sering mengingkari. Makanya jangan terlalu sering berjanji. Karena manusia itu seringkali yang mulai janjinya tapi mengingkari janjinya. Lebih baik kalau bisa melakukan sekarang, lakukanlah. Seringkali kan kita mendapat pernyataan-pernyataan dari orang lain, entah siapapun kita. Nanti kalau saya sudah diberkati, nanti Anda kecipratan berkat. Kecipratan enggak? Bukan kecipratan, kecipritin.
Seringkali manusia banyak berjanji, dan tapi malah banyak mengikat. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pengharapan kita, pasti ditepati pada waktu yang tepat. Amin. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini tetap berharap pada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Karena manusia siapapun bisa melupakan, mengecewakan. Berharaplah pada Tuhan. Seringkali kalau kita ini berharap pada manusia, jawabannya apa? Ngarap lu, ya, ngarap maksudnya jangan berharap. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, Dia punya waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Amin. Biarlah kita ini selalu tenang dan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan keinginan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan pengharapan yang pasti. Sebab mereka yang memiliki pengharapan adalah mereka yang terbukti dapat lebih bertahan lama dalam menghadapi masalah kehidupan. Jadi orang yang punya pengharapan, itu dia tidak pantang menyerah dengan keadaan. Dia terus bertahan, makin kuat. Karena dia tahu siapa yang dia harapkan. Itu sebabnya mari kita berharap pada Tuhan, supaya kita punya alasan yang jelas. Karena kita ini berharga, Tuhan menyatakan dalam firman-Nya bahwa Engkau berharga di mataku. Kita ini berharga di mata Tuhan dan Dia menyertai kita kapan? Selama-lamanya. Itu sebabnya kita biarlah berharap kepada Tuhan. Itu alasan kita. Apa alasan kita berharap pada manusia? Apakah karena dia orang tua kita, dia saudara kita, atau dia keluarga kita, atau orang yang lebih kuat, lebih kaya dari kita? Sehingga kita bisa mengharapkan apa yang dia miliki. Biasanya harta itu diukur dengan uang. Oh, saudara saya atau orang tua saya punya uang banyak. Saudara ini, saudara itu. Saudara adalah saudara, tetapi uang tidak bersaudara. Uang itu netral Bapak Ibu Saudara ya. Untuk apa uang itulah, itu baru jawaban yang kita bisa jawab sesuai dengan kebutuhan. Jadi uang tidak salah. Tapi yang membuat itu salah atau benar, untuk apa uang itu kita gunakan, itu yang terpenting. Untuk memberi, untuk membeli atau melakukan banyak hal. Itu sebabnya kalau kita bicara soal uang ini, sangat apa? Sangat sensitif. Apa? Sangat sensitif ya, karena uang itu bisa untuk melakukan banyak hal, benar enggak? Di mana-mana atau melakukan apa, beli apa-apa, perlu uang. Segalanya perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Jadi sebenarnya kita bikin acara itu intinya apa? Anggarannya berapa? Kan itu kan bicara soal uang. Tapi kita tahu bahwa uang itu alat saja, yang netral yang kita gunakan. Untuk apa uang itu? Seperti anak saya dicoba oleh mamahnya diberi uang saku, mencoba diberi uang saku 4.000. Wah, keren, dia merasa orang yang paling keren di dunia dapat uang saku. Anak sekarang sederhana ya, kebahagiaannya dapat uang saku. Kan biasanya membawa bekal gitu ya. Apa yang dia lakukan? Uang saku 4.000 dibelikan teh plastik 1.000, yang 3.000 dikembalikan. Betapa hematnya dia. Nurun bapaknya. Kan kalau 4.000 itu sekali beli jajan kan sudah bisa habis, tapi dia lihat jajan yang paling murah. Teh yang dibungkus plastik, plastiknya itu kecil gitu ya, jadi murah kan. Ya. Itu namanya manajemen yang efektif. Ini belajar mengatur sejak dini, ternyata begitu. Dia menggunakan uang apa yang dia perlukan, ya nggak perlu dikembalikan. Nah kita diperlukan, kalau bisa dipakai semua. Kita belajar hari-hari menggunakan uang dengan benar. Jangan turuti kemauan, keinginan. Kalau mau semuanya dibeli. Betul gak Bapak Ibu? Betul atau betul? Kalau pengen semuanya.
Kalau ditanya butuh uang berapa? Apa jawab kita? Ini kalau saya ini dari perwakilan Menteri Keuangan gitu, saya membagi, ini lagi bagi-bagi duit, ditanya butuh uang berapa? Jawaban Bapak Ibu apa? Berapa gitu. Loh, nominal, jangan banyak. Ini kan banyak atau sedikit itu kan relatif. Kalau banyak pasti ada bebek. Berapa? Pasti ya. Wah, pokoknya tak terhingga gitu kan. Maunya begitu. Kalau tak terhingga itu bukan uang, kasihnya Tuhan itu yang tak terhingga. Jadi nggak dapat uang, dapat kasih ya. Ya kita ini seringkali kebutuhan itu juga relatif. Karena orang kalau dipikir butuh, semua butuh. Butuh makan aja, makan apa dulu? Makan di pinggir jalan lebih murah. Kalau yang gratis makan di tengah jalan. Itu sebabnya kita mau belajar. Hari-hari ini kebutuhan itu bisa kita atur dengan baik sehingga kita tetap tenang, tetap berharap pada Tuhan. Saya pernah mengalami punya kebutuhan, saya pengen kebutuhan itu agak sedikit di atas kemampuan saya. Kan Roma pasal 12 menyatakan berpikirlah sederhana. Jangan terlalu tinggi. Kalau tinggi itu lagu, setinggi-tingginya langit. Tapi perhatikan, ketika saya mengingini sesuatu yang lebih tinggi dari kemampuan saya, dengan nilai uang, wah gak cukup. Apa yang terjadi? Ya dicukup-cukupkan dengan berbagai cara. Dan itu sebenarnya kurang pas. Sehingga saya belajar hari-hari ini untuk butuh sesuatu yang sederhana, tidak lebih tinggi dari kemampuan saya. Maka saya menikmati ketenangan itu terjadi. Ya hari-hari ini saya tidak berpikir hari ini makan apa ya, harus gimana ya, karena saya semua sudah diurusi istri saya. Jadi saya tenang, maka sudah siap ya. Apalagi minum, itu minum airnya penuh melimpah. Ya itu sebabnya kita mau belajar tenang. Sehingga ketika saya menyadari bahwa saya harus membeli sesuatu yang sesuai dengan ukuran iman saya. Roma mengatakan sesuai ukuran iman. Jadi tiap orang itu imannya berbeda. Maka saya belajar untuk membeli atau membutuhkan sesuatu menurut ukuran iman saya. Dan apa yang terjadi? Saya jadi tenang. Saya bebas dari pinjaman apapun. Ya. Kecuali saya dipinjami, dihutangi oleh PLN, kan bayar belakang. Saya hutang dulu 1 bulan, nanti bayarnya belakang oleh listrik negara. Saya juga termasuk dipinjami oleh mertua saya, karena seringkali saya, ibu ambil ini, ambil itu, nanti istri saya bayar. Tapi kadang nggak dibayar, nggak mau dibayar. Ya. Mau nih ucapan terima kasih. ya, jadi saya bebas, tenang, kemana-mana saya tidak takut. Karena menikmati apa yang sesuai ukuran iman. Mencukupkan apa yang ada pada kita. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Firman Tuhan mengatakan, amin. Tidak mengadang-adakan. Yang enggak ada jangan diadakan, nanti kita akan tidak tenang sendiri, bingung harus bagaimana. Saya tenang. Apa yang ada dinikmati. Besok ada. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini, cukuplah sehari. Besok ada kesusahan sendiri, nikmati setiap hari berkat Tuhan. Asal berharap pada Tuhan, kehidupan kita, kebutuhan kita tidak melebihi ukuran iman kita. Berpikirlah jangan terlalu tinggi, sederhana. Nanti saya tunjukkan ayatnya yang bertanya, Roma pasal 12 ayat yang kesekian. Jadi kita harus memiliki pikiran yang sederhana sesuai ukuran iman. Bisa tenang, termasuk menggunakan uang. Sehingga tidak kekurangan. Kalau kita berpikir soal kekurangan dan kita punya kemampuan kebutuhan yang tinggi, seberapa banyak uang yang kita miliki tetap kurang. Tapi kalau kita mencukupkan apa yang ada, asal ada makanan dan pakaian,
kita menikmati. Walaupun tidak banyak loh ya yang kita miliki, tapi hari demi hari kita nikmati dengan tenang dan sukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, itu sebabnya orang yang paling malang di dunia ini bukan orang yang tidak memiliki apa-apa. Tapi apa? Yang tidak punya pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, amin, di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah khawatir akan hari esok, amin. Tidak takut apa yang kita makan, minum, pakai. Karena kita berharap pada Tuhan. Dan Tuhan punya berbagai cara memberkati kita. Lewat pekerjaan, lewat apapun. Kalau kita bisa mengelola dengan benar apa yang menjadi berkat Tuhan yang menjadi bagian kita, pasti tetap tenang, enggak bingung. Masih tetap tenang hari-hari ini dengan kebutuhan kita, amin. Nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita tetap tenang karena kita tahu kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan yang selalu menyertai kita. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini. Yang ketiga, Tuhan itu kekuatan kita. Mengapa kita berharap pada Tuhan? Karena Allah perlindungan kita. Itu sebabnya yang membuat kita tetap tenang adalah karena kita sadar bahwa Allah itu perlindungan kita, kekuatan kita. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dialah perlindungan kita. Kita aman di dalam Dia, amin. Sehingga kita tidak takut. Dimanapun berada, kita tetap dalam perlindungannya. Memang seringkali kita menghadapi situasi yang tidak terduga di jalan begitu. Saya pernah mungkin menceritakan bahwa istri saya pernah jatuh bersama ibu saya di jalan. Itu terjadi karena di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan tetap perlindungan kita. Sehingga mereka mengalami kemurahan Tuhan. Situasi yang tidak menentu di dunia ini kalau kita bersama dengan Tuhan, karena kita sadar Dia perlindungan kita tetap tenang. Seringkali orang itu kalau pergi merasa takut nanti kalau ada apa-apa sehingga berdoa terus. Apalagi kalau naik sebuah bis Jawa Timur. Tahu ya, bis Jawa Timur yang kecepatannya maksimal, itu membuat para penumpang itu selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebenarnya ada positifnya, supaya kita ini terus dekat dengan Tuhan. Sehingga saya percaya ini. Kalau sopirnya di dalam Yesus, dia masuk surga. Karena membawa jemaatnya di bis itu selalu dekat dengan Tuhan. Berdoa. Tapi seringkali kita yang khotbah ini membuat jemaat malah enggak doa, malah ngantuk. Itu sebabnya kita tahu bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Dimanapun kita berada, kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sehingga kita tetap tenang. Ada seorang pendeta ya, dia itu mau naik kereta api dengan jadwal jam sekian. Tapi dia merasa bahwa perjalanan dari rumah ke stasiun itu cukup dekat. Jadi tidak perlu jauh-jauh waktu untuk berjalan atau menuju ke stasiun. Dia itu mepet waktunya. Dalam perjalanan itu macet. Dia berdoa. Maaf, ini pendeta ini karismatik. Berdoa dalam bahasa roh. Sampai di stasiun apa? Keretanya sudah berangkat. Loh, tapi dia berdoa dalam roh. Tuhan itu membuat mujizat, melakukan turut bekerja. Juga turut bekerja untuk mendandani setiap pikiran yang lama. Termasuk itu tadi berdoa. Tuhan tidak mengatur supaya kereta itu terlambat. Karena Tuhan tidak menentang ketertiban. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi roh kekuatan yang membangkitkan kasih, ada salah satunya apa? Tertib ibadah, tertib banyak hal yang perlu ditertibkan di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ngawur. Wah, tetap tenang, masih lama waktunya. Bisa santai, bisa selonjoran karena masih 2 menit lagi ke stasiun. Saya pernah mengantar Tante Wahyudi ke stasiun.
waktunya tidak mepet sih, tapi pas. Ya, jadi pas lewat tol, pas menginjakkan kaki di gerbong, saya ikut naik. Pas keretanya jalan pelan-pelan, saya cuma ngantar, bukan ikut loh ya, jalan pelan-pelan saya lari-lari turun. Semuanya pas pada waktunya Pak ya. Untung ya kereta itu tidak kereta cepat. Kalau kereta cepat kan start langsung. Itu enggak pelan-pelan dulu. Masinisnya bilang santai bro. Saya bisa turun dengan tenang. Itu pas. Tapi lebih baik kita harus bisa mengatur demikian supaya tidak hanya pas. Tapi ada jarak. Supaya kita tidak khawatir, tetap tenang. Tapi semuanya itu pas itu indah ya Pak Adri ya. Pas butuh pas ada. Ya tadi saya serba pas tadi. Seperti saya pernah cerita bahwa ngantar anak saya sekolah waktu dulu. Pas bel, pas saya di depan pintu, ya, di depan pintu kelasnya. Bu, anak saya sudah datang loh Bu, pas bel. Tapi sekarang saya tidak mengantar di depan pintu, di depan gerbang. Entah pas atau tidak itu resiko ditanggung penumpang. Karena sudah makin besar. Demikian juga kita ini kalau orang dewasa rohani di dalam Tuhan, tetap segala sesuatu ada konsekuensinya. Termasuk salah ngomong, salah bertindak, resiko ditanggung penumpang. Dosanya diampuni. Tetap kesalahan kita diampuni, tidak dicatat oleh Tuhan, dihapuskan. Tapi konsekuensi ketidaktaatan dosa ada akibatnya. Ini contoh, segala sesuatu ada konsekuensi. Kalau kita ini jarang mandi, ada konsekuensinya enggak? Itu akan menyebarkan radioaktif. Aromaterapi yang kuat, itu akibat. Sederhana loh begitu ya. Jadi setiap kita ada sebab, ada akibat. Apa yang kita lakukan ketika kita berlindung dalam Tuhan, kita tetap tenang. Ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada kehidupan yang kita nikmati, sebuah kebahagiaan jiwa yang tenang. Sebab Tuhan perlindungan kita. Ketika kita mengalami perlindungan Tuhan, di tengah ketakutan dan kekhawatiran, kita tetap tenang. Amin Bapak Ibu. Jadi, kalau toh ada masalah, tetap tenang. Bisa Bapak Ibu? Amin? Ya. Punya masalah? Bisa tenang? Ya. Tetap tenang. Ya. Bayar belakang. Bukan begitu, tapi tenang menghadapi apapun. Karena kita tahu, Tuhan menyertai kita. Kita berharga di mata Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, ada perlindungan Tuhan, ada harapan. Kita mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan juru selamat kita. Sehingga kita tetap ingat akan pesan Yesus kepada murid-muridnya. Tenanglah aku ini. Jadi kalau kita lagi khawatir, lagi takut, lagi cemas, Yesus berkata kepada kita, tenanglah aku bersama engkau. Amin Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita, kita tetap tenang apapun masalah kita. Yesus ada bersama dengan kita. Juru selamat, pengharapan, dan perlindungan. Aku tidak goyah. Mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Tetap tenang di tengah suara yang tidak pasti. Puji Tuhan, kita akan bersyukur dalam segala situasi. Kita tetap percaya bahwa Yesus juru selamat kita, pengharapan kita, perlindungan kita. Dia menyertai kita. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
ku kan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. sekali lagi dengan segenap hati katakan bersama, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang Ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu kami tenang, sebab Engkau juru selamat, pengharapan, tempat perlindungan kami. Allah yang kami percaya di dalam Yesus. Biarlah jiwa kami tenang menyembah-Mu, hati kami melimpah dengan syukur, sebab Engkau turut bekerja. Engkau yang menyediakan semua, mendengar lebih dari yang kami doakan, menjawab lebih dari yang kami harapkan. Yesus sanggup, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Ajar kami mengandalkan Engkau, ajar kami berharap hanya pada Yesus, hanya
kepada Yesus. Lama sikini narana lama. Bawa kami mendekat, untuk jiwa kami mengalami ketenangan, mendapatkan damai sejahtera darimu. Kami sembah Kau Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat dengan Tuhan kami tenang. Sebab Engkau juru selamat kami, pengharapan dan perlindungan kami. Bersamamu itu cukup bagi kami. Yang menuntun kami dalam segala kebenaran, sehingga kehidupan kami benar dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam menjalani kehidupan ini. Sebab Tuhan menyertai kami dan berkata, tenanglah, aku ini menyertai engkau. Membawa kami terus dalam jalan-jalan kemenangan. Kekuatan sukacita ilahi menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan yang menjadikannya berhasil, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami terus tetap berharap, tetap tenang, karena Tuhan juru selamat, pengharapan, perlindungan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Dapat ku tangguh Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya,
Tuhan Yesus. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia perkasa, Dia setia. Haleluya. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus bergantung, berharap kepada Tuhan, Juru Selamat kami, Engkau pengharapan kami dan Engkau perlindungan kami yang teguh Tuhan. Kami tahu makin hari kami tidak menjadi lemah, tapi makin terus dikuatkan di dalam Engkau. Bagi setiap kami yang terus bergantung, berharap, mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan hadirat-Mu Tuhan, menuntun, membimbing, membaharui kami dengan firman-Mu. Sebentar kami akan pulang, undur diri dari tempat ini dengan memperoleh berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.